ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kesehatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh, dan mudah-mudahan semuanya memberatkan timbangan kita di akhirat nanti dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa juga kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Kita masih mencoba untuk mentadaburi ayat yang kemarin sudah kita baca, yakni 126 ya. Kita coba tadaburi tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Karena bagaimanapun doanya Nabi Ibrahim ini banyak dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan juga kisahnya Nabi Ibrahim pun juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sehingga kemudian patut kemudian untuk kita tadabburi ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan ya. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim. Itu sudah merupakan satu perintah untuk kita untuk kemudian merenungi doanya Nabi Ibrahim ya. Sudah satu perintah bagi kita untuk kemudian merenungi bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ingatlah bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Itu qalu li abihi ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Banyak kisahnya. Kita pun mencoba untuk mentadaburi kira-kira apa ya hikmah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya. Doa ini sudah makbul sudah ya. Doa ini sudah makbul, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita tentu bisa merasakan kalau kemudian kita sudah memasuki negeri haram atau memasuki Makkah, hati kita pun menjadi tentram ya. Naik bis perjalanan menuju ke mana? Ke Masjidil Haram atau perjalanan menuju ke Makkah, itu hati itu sudah rasanya sudah kayak tentram aja lihat jalan-jalan, meskipun nggak seindah jalanan kita ke Tawangmangu. Pernah ke Tawangmangu ya kan? Wah, masya Allah, jalan berliku-liku, naik turun kanan kiri, pemandangan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian jalan gersang seperti itu ya, perjalanan kita menuju ke Mekah itu, hati itu kayaknya sudah langsung rasanya maknyes gitu ya kan, langsung merasa tenang hati itu. Enak rasanya hati itu ya. Itu sudah bukti doanya Nabi Ibrahim AS, merasa aman kita masuk situ itu ya. Aminan, merasa aman masuk itu. Itu yang namanya aman tuh begitu ya. Yang namanya aman itu kalau sudah masuk hati tenang, itu yang namanya tempat yang aman. Tapi kalau masuk masa hati itu masih ada kegelisahan, itu berarti tempat yang enggak aman ya kan. Tempat yang enggak aman sama sekali. Rumah kita umpamanya, kita masuk rumah baru kejadian kemarin malam tetangga kita kemalingan ya kan, kemalingan ya kan, masuk rumah kita sudah mikir ya kan, cek malam riap tang romah gitu kan, ya kan, tidak merasa aman. Tapi kalau sudah masuk Masjidil Haram, sudah masuk Mekah itu, wah hati itu sudah langsung
ini ya kan. Makanya saya anjurkan kalau punya dana ya umroh saja sudah ya kan, umroh saja ya. Bismillah, insya Allah itu nanti pulang bawa pahala ya kan. Mahalus sawab itu apa namanya tempat yang memang tempatnya pahala di situ tuh banyak sekali ya kan. Insya Allah kalau kita pulang ya kawala di ummi ya kan seperti dilahirkan dari perut ibunya. Dosa kita sudah habis semua ya. Sudah habis semua sudah dosa-dosa kita itu kalau sudah pulang dari sana itu. Cuman kalau dihitung dengan uang berapa sih kalau umroh mungkin 25 mungkin ya kan 25 kurang lebih, pulang bawa dosa yang berlipat-lipat sudah apa artinya? Uang bisa dicari lagi nanti ya kan. Insya Allah sebulan lagi sudah 2 bulan sudah kembali lagi ya. Ini doa ini terkabul ya, doa ini terkabul. Ada doa yang enggak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim yang enggak terkabul? Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berilah rezeki penduduknya ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beri mereka rezeki. Beri mereka rezeki. Ini enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim minta doa khusus, minta rezeki bagi penduduknya yang beriman saja. Ya kan? Enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak dikabulkan ya. Wa man kafara fa umatti'uhu. Enggak usah begitu wahai Ibrahim bahasa kita ya kan. Yang kafir pun saya akan kasih rezeki. Nah, kenapa kemarin kita sudah jelaskan kenapa Nabi Ibrahim kok kemudian berdoa seperti itu ya kan? Karena kemarin kita sudah jelaskan kan, ketika Allah Subhanahu wa taala inni ja'iluka lin-nasi imama wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau ini imam, orang yang diikuti ya kan? Wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim minta umatku juga ya Allah, keturunanku juga ya Allah. Allah bilang apa? La yanalu ahdid zalimin. Tidak bisa wahai Ibrahim, dari umatmu yang zalim enggak akan aku berikan nikmat ini. Ya. Dari situlah kemudian Nabi Ibrahim kemudian berpikir, oh berarti kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berikan imamah atau kepemimpinan kepada orang-orang yang zalim, berarti rezeki pun enggak dikasihkan juga kepada orang kafir. Paham maksudnya? Nah, logika ininya paham ya maksudnya? Loh, imam keimaman maksudnya Nabi Ibrahim dijadikan imam, kemudian beliau minta anak keturunannya. Ini enggak dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. La yanalu ahdid zalimin, ya. Itu enggak bisa diterima oleh anak keturunanmu yang zalim. Oh, berarti apa? Rezeki juga begitu. Rezeki berarti juga enggak bisa diberikan kepada orang-orang yang zalim juga. Makanya Nabi Ibrahim minta apa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berilah rezeki itu hanya untuk orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Yang zalim, yang kafir enggak usah dikasih rezeki kan begitu. Iya kan? Paham cara berpikirnya ya, logika berpikirnya Nabi Ibrahim paham ya. Dari situ Nabi Ibrahim kemudian minta khusus untuk orang beriman saja. Kenapa? Khawatir. Ini adabnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti ini salah lagi, ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara. Orang kafir juga wahai Ibrahim. Enggak apa-apa saya kasih rezeki. Fa umattihu. Aku kasih berikan mereka nikmat, enggak apa-apa. Fa umattihu qalilan, tapi sedikit. Ya kan? Nah, kemarin kita kan sudah sampai ayat ini ya, kita sudah bahas ini. Nah, sekarang kita coba renungi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan fa umattihu qalilan. Aku berikan mereka nikmat yang qalil. Qalil itu sedikit. Kalau kita kemudian renungi ya, kalau kita renungi sedikit dari dua sisi ya, paling tidak ya, paling tidak dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi waktu. Dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu ya. Kalau kita hitung dari sisi waktu, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir itu jelas qalil, itu jelas sedikit. Kenapa? Kenikmatan yang mereka peroleh hanya sebatas umur mereka. Iya kan? Sebatas umur mereka saja kenikmatan di dunia itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa bi'sal masir. Seburuk-buruk mereka tempat kembali nanti di neraka. Namun di dunia tidak apa-apa Allah kasih kenikmatan, tapi qalil. Qalil kenapa qalil? Karena seusia mereka saja hidup di dunia ini. Ambillah usia mereka yang paling tua, rata-rata umur kita mungkin 70 umpama ya kan.
rata-rata mungkin ya kan, ambillah 70. Atau mungkin ya 100 enggak apa-apa lah, 100 tahun lah, ambillah 100 tahun, enggak apa-apa. Untuk orang kafir 100 tahun enggak apa ya kan. Ambillah 100 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Al-yauma 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabb kalian itu sama dengan 1000 hitungan kalian, 1000 tahun hitungan kalian. Berarti kalau umpama 100 saja, 100 umpama 100. Enggak sampai sehari ya kan? Enggak sampai sehari kenikmatan mereka dunia itu yang antum lihat ini, yang antum lihat sekarang ini, dunia mereka yang begitu banyak, yang begitu berlimpah macam-macam itu enggak sampai sehari. Di hitungan Allah lah ya, di hitungan Allah Subhanahu wa taala enggak sampai sehari. Sedikit enggak? Sedikit enggak sampai sehari mereka hidup. Habis itu apa? Masuk neraka, wa bi'sal masir kan? Ila adabin nari wa bi'sal masir. Masuk adab neraka, wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Ya kan? Kenapa disebut hari akhir? Hah? La yauma ba'dahu. Kenapa? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Iya enggak? Antum bisa bayangkan hidup sehari di dunia, ya, hidup sehari dapat nikmat, habis itu dapat siksa yang tidak ada akhirnya. Bisa kebayang enggak? Hah? Dapat siksa yang nggak ada akhirnya, nggak ada akhirnya sudah itu. Ini namanya kehidupan akhir. Dapat nikmat juga nggak ada akhirnya, dapat siksa juga nggak ada akhirnya. Kapan berakhirnya? Nggak ada berakhir. Nggak ada akhir. Namanya hari akhir ya kan? Nggak ada akhirnya. Kalau sudah begitu kita mau bayangkan orang kafir itu gimana coba? Masih kita iri sama mereka? Hah? Masih iri sama mereka? Masih takjub sama mereka? Apanya yang buat kita iri sama orang kafir? Apa yang buat kita iri sama takjub sama mereka? Wong mereka cuma hidup sehari, nggak sampai sehari. Habis itu apa? Selama-lamanya mereka akan merasakan adab neraka. Jadi nggak usah takjub, nggak usah iri sama mereka. Ya, nyaman orang kafir dia. Lo bojeng, lo apa? Sogi ya kan? Buat TV dia bojong, lo tek sogi ya kan? Nah, wes lah, laku apa? Sara-sara ya kan? Wes kali orang kafir baik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala ya kan? Jangan kamu tertipu, ya, jangan kamu tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu orang-orang kafir di negeri kalian itu. Jangan kamu tertipu. Tertipu itu maksudnya apa? Kamu ikut-ikutan kayak mereka. Nggak usah tertipu demi kemudian mereka dapat kehidupan dunia yang banyak seperti itu, tapi kemudian kafir tidak mau melaksanakan perintah Allah, bangkang perintah Allah, kamu ikuti mereka. Jangan, ngapain? Ya kan? Lo bojong, lo apa, terus sogi gak orang kafir. Itu apa? Ya kan? Sudah saya kasihkan tadi nikmatnya cuma sebentar, nggak sampai sehari. Habis itu selama-lamanya. Enggak ada akhirnya, la yamutu wa la yahya, ya kan? Ya, enggak ada akhirnya sudah, ya. Ini yang pertama ya. Kalau kita hitung-hitung dari segi waktu, umatti'hu qalilan, mataun qalil, ya. Tapi orang Islam enggak, insyaallah orang Islam enggak. Nikmat di dunia nyambung dengan nikmat akhirat. Ya enggak? Hah? Kalau orang Muslim enggak. Kalau di dunia dia dapat nikmat, nyambung nikmatnya di akhirat. Asalkan nikmat dunianya tidak melalaikan dia, seperti yang kita sebutkan kemarin kan? Ya, sanastadzrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sanastadzrijuhum, kami biarkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya, Allah ingin menyiksa mereka dari arah yang tidak diketahui. Kemudian bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau kita kemudian dapat nikmat, semakin nambah taqarrub kita, semakin nambah ibadah kita, semakin nambah rasa syukur kita, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, kan begitu? Ya. Kalau kemudian dapat nikmat, kemudian justru kemudian mengurangi ibadahnya, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala,
itulah tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menyeret kita menuju siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Nah, kalau kemudian itu nanti menambah ibadah kita, menambah taqarrub kita, maka nikmat itu berlanjut nanti sampai hari kiamat di akhirat. Ya, berlanjut nanti sampai hari kiamat, sampai hari akhir yang tidak akan ada akhirnya lagi hari itu. Nikmat terus yang kita dapatkan. Bosan Ustaz? Tidak. Jangan berpikir bosan di akhirat. Tidak ada. Tidak ada. Bosan kok benar yang akan apa? Makan nasi bunglot, makan nasi bunglot benar ya, bosan. Di akhirat tidak ada, bosan itu tidak ada, ya, tidak ada bosan. Antum pergi ke tempat wisata mana saja, ya kan, yang paling indah mungkin pernah antum pernah antum temui, pernah antum datangi, paling nggak mau ke sana lagi kalau sudah berapa kali, ya kan? Kenapa? Sudah bosan, ya kan? Tapi di akhirat tidak ada bosan. Tidak ada bosan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perasaan tidak ada bosan ya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya tidak ada, dicabut perasaan bosan itu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada bosan kamu. Yang ada tiap hari kamu merasa nikmat terus. Jadi kenikmatan akhirat itu nanti tiap hari nambah, tiap hari nambah, tiap hari nambah, tiap hari nambah. Ya, kasih bidadari umpamanya kan. Bosan. Lo kira bosan bidadari. Iya mau bini aja ya bosan ya kan. Marah ya kan, tapi paling sebulan ya. Mau saya tua ya kan, saya ngoda mungkin seminggu ya kan. Tapi di akhirat tidak ada seperti itu. Dan terus sampai hari kiamat begitu terus. Tidak ada akhirnya maksudnya ya. Tidak ada, terus begitu tidak ada akhirnya sudah. Nikmat terus yang dirasakan, tidak ada akhirnya. Yang di neraka naik terus siksanya, nggak ada akhirnya, ya sudahlah ya, nikmat dunia itu begitulah ya, kolil sedikit sekali sudah, pokoknya sebentar. Usia kita berapa? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun ya kan, ada yang 50, itu pun kita nggak seluruhnya menikmati kehidupan dunia ya kan. Ada yang sakit, ada yang stroke, ada yang ini macam-macam ya, tinggal mereka bagaimana menjalani kehidupannya. Jadi sudah jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini ya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini yang sedikit. Kemudian dari sisi apa namanya? Alat menikmati kenikmatan tersebut. Orang kafir ini yang mereka jadikan alat untuk merasakan itu sebuah kenikmatan, itu hawa nafsu mereka. Betul enggak? Tidak ada iman. Orang itu nggak punya iman loh ya, orang kafir ini nggak ada imannya. Yang mereka gunakan untuk mengukur itu sebuah kenikmatan atau tidak, hawa nafsu belaka. Nggak ada ukuran, nggak ada penilaian imannya, nggak ada. Ukuran hawa nafsu, senangnya hawa nafsu. Kenapa? Karena memang itu yang mereka perturutkan. Kalau kemudian ukurannya hawa nafsu, pernah nggak manusia puas? Nggak akan pernah merasa puas. Terus apa artinya nikmat kalau dia nggak pernah merasa puas? Apakah itu nikmat yang banyak? Kalau kemudian dia nggak pernah, kalau dia nggak merasakan puas dengan kenikmatan itu, nggak nikmat, nggak banyak jelas itu namanya sedikit. Yang namanya sedikit itu kan orang pengen nambah kan? Kenapa nambah? Karena sedikit kan? Ya kan? Binetung korang, ya kan? Terus dua, ya kan? Awalnya bine dua terus telok, ya kan? Malah telok terompak kan ini. Karena sedikit. Yang jadi ukuran hawa nafsu mereka. Dan kalau sudah ukurannya hawa nafsu, nggak akan pernah merasa puas kehidupan mereka ini. Jadi susah hidupnya, berat hidupnya. Kenapa? Karena hatinya nggak merasa puas. Nggak ada orang kafir itu kemudian kalau miskin susah kemudian mengatakan saya merasa tentram hidup saya dengan beribadah kepada Bapak Yesus Bapak ini. Tidak ada, jangan percaya itu, tidak ada begitu itu. Mereka nggak akan betah hidup begitu itu. Makanya kemudian akhirnya mereka habiskan waktunya untuk cari dunia, iya kan? Karena kenikmatan ukuran mereka hawa nafsu saja ukurannya. Kalau sudah ukuran hawa nafsu, hati-hati, ya kan? Kita pun juga akan merasakan
nikmat yang kita peroleh sedikit kalau hitungannya hawa nafsu. Iya kan? Kabit meleh motor NMAX oleh seminggu tangga meleh PCX ya kan? Waduh, meleh PCX ya orang ya kan? Sudah nggak merasa puas dengan yang sudah dia beli. Baru sehari padahal, baru seminggu dia beli. Puas dia, merasa puas, wah sudah beli ini ya kan? Begitu lihat tetangganya dapat yang lebih, taruh lagi yang punyanya tetangga. Kalau ukuran hawa nafsu begitu, pasti begitu, ya kan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Ya kan? Dikasih satu gulung emas, puas manusia? Enggak puas, minta gunung emas yang satu. Itu manusia kalau ukurannya hawa nafsu dalam menilai sebuah kenikmatan. Nah, orang kafir menilai kenikmatannya itu, merasakan kenikmatannya itu ya pakai ukuran hawa nafsu. Jadi apa? Jadi qalil namanya. Namanya sedikit, qalil namanya. Tapi kalau kita umat Islam tidak boleh begitu ya. Ukurannya iman ya. Ukurannya iman. Kalau sudah ukuran iman, masya Allah ya. Kalau sudah ukuran iman, Rasulullah rumah pengap, rumah sempit, ya kan? Tidak ada AC, tidak ada karpet, tidak ada kasur, tidak ada apa, ya. Tapi ibadahnya sampai kakinya bengkak. Ya. Kalau sudah iman ya begitu itu, ya. Suasananya hatinya, suasananya iman ya begitu itu namanya. Tapi kalau yang nggak bicara iman, ya meskipun rumah AC, ada karpetnya, sholatnya cuma 3 rakaat, ya kan? Pada 5 rakaat kan begitu sholatnya. Nanti kalau dia keadaan nggak kurang nyaman, mereka bilang, bang kenapa sholatnya nggak rumah saya sempit, nggak nyaman, sholatnya cuma sholat 3 rakaat, iya kan begitu. Nanti kalau rumah sudah besar, juga belum tentu juga seperti itu. Kalau ukurannya cuma itu toh, tapi kalau sudah ukurannya hati, kayak apapun rumah kita, ibadah itu menjadi enak. Kalau sudah ukurannya iman, rumah kita itu baiti apa? Jannati kan begitu. Tapi kalau sudah ukurannya hawa nafsu, rumah kita itu apa? Baiti apa? Rumahku nerakaku kan begitu ya kan. Sumpah benar ya kan. Subhanallah ya. Bisa dipahami nih kenapa Allah Subhanahu wa taala fa ummatihi qalilan ya. Umat Islam ini sederhana Pak. Nabi sallallahu mengatakan apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutan yaumihi ka'annahu hisat lakum ka'annama hisat lakum dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di antara mereka subuh pagi hari aminan fi sirbihi, hatinya merasa tentram, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, indahu qutan aw indahu ta'amun yaumihi, hari itu ada yang dia makan, faka'annama hizat lahum dunya bihadafiriha, seolah-olah dia sudah mengumpulkan dunia dan seluruh isinya. Betul enggak? Itu kalau beriman ya kan. Popong sebu sehat ya kan, bode saya ekakan ya kan. Terus apalagi yang mau dicari? Apalagi kira-kira? Iya kan? Itu kan sudah kayak dunia, sudah kayak seisinya sudah kayak milik kita semua itu, ya kan? Mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi ya, mu'afan fi jasadihi indahu qutan yaumihi. Sudah 3 ini kalau sudah ada setiap hari di kita, sudah kayak dunia itu sudah milik kita semua sudah. Apalagi yang mau kita cari kalau bukan ketentraman hati? Iya kan? Apalagi yang mau kita cari kalau bukan badan yang sehat setiap hari? Apalagi yang yang kita cari kalau bukan bisa kita makan sehari? Iya kan? Sudah tidak ada lagi berarti yang kita sudah. Berarti apa? Sudah dunia itu sudah milik kita semua sudah. Iya kan? Enak kalau konsepnya Nabi ini enak hidup ini. Konsepnya Nabi ini konsep yang bikin hidup tentram ya kan?
Kalau subuh sehat, subuh tentram hati, subuh sudah ada yang dimakan, sudah tenang hidup, ya kan? Sudah tenang hidup. Nabi itu sampai 3 hari nggak makan, ya kan? Nabi, ya kan? Tidak pernah Nabi SAW itu 3 hari merasakan kenyang berturut-turut, tak pernah. 3 hari merasa kenyang berturut-turut itu tidak pernah, ya. Hari ini kenyang, nanti seminggu lagi baru bisa kenyang lagi. Iya, Nabi itu, ya. Hari ini kenyang, mungkin 3 hari lagi baru kenyang lagi Nabi SAW. Masya Allah, ya. Itu Nabi SAW, ya. Bukan beliau kemudian tidak bisa kaya, bukan beliau nggak bisa makan tiap hari, bukan. Bisa, kalau beliau bisa makan tiap hari, bisa. Beliau seorang Nabi, beliau seorang pimpinan, ya. Bisa. Tapi sudah pernah saya sampaikan, konsep hidupnya Nabi apa? Ghairi nafsi. Yang lain dulu, baru saya. Itu konsepnya Nabi. Kalau konsep kita, nafsi, ghairi, ya kan? Engkau gelu baru orang lain, ya kan? Yang penting mbak Dibi sehat gelu, nyaman gelu, sogi gelu, baru orang lain sogi. Subhanallah, itu konsep kita. Itu konsepnya Nabi. Sehingga apa? Meninggal sampai punya baju besi yang tergadaikan, ya kan? Sampai punya baju. Padahal itu kalau beliau tinggal bilang sama Utsman bin Affan atau bilang sama Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu, selesai urusan itu. Paham maksudnya? Tidak ada begitu-gitu, ya. Tidak mungkin kita lihat ustadznya kemudian punya utang. Kok lihat sampai ustadznya punya utang, ini kebangetan di jamaahnya ini, ya kan? Apa ustadz sampai punya utang dia? Nah, online dia aja, ya. Kebala, ya kan? Kebala ustadz, apa ustadz? Subhanallah, ya. Ya, walaisal ghina bikasratil arad, walakinnal ghina nafsi, ya kan? Bukan kekayaan itu banyaknya harta dunia, walakinnal ghina nafsi, ya. Itu ada dalam buku saya itu. Kalau ada yang sudah saya kasih buku, insyaallah nanti saya kasih lagi yang lain, insyaallah. Ya. Subhanallah, ya. Itulah konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bilang apa? Tidak apa-apa, wahai Ibrahim, ya. Umati'uhu qalilan. Sudah tidak apa-apa, ya. Wa umati'uhu qalilan, ya. Baik. Itu ya. Kemudian summa atarruhu ila adzabin nar. Kemudian kami paksa mereka masuk neraka. Ya Allah, dipaksa, ya, masuk neraka. Kenapa dipaksa? Karena semuanya ingin kabur dari api neraka. Karena semuanya ingin kabur dari neraka. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala paksa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir itu. Semuanya digiring orang-orang kafir, dibukakan 7 pintu neraka, sudah. Semuanya dibukakan pintu neraka itu. Sudah digiring Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Kalau kita renungi seburuk-buruk tempat kembali, berarti apa? Tidak ada tempat yang buruk lagi kembali kita, ya. Orang kafir, seenak-enaknya orang kafir, kaya-kayanya orang kafir itu, atau sepuas-puasnya kita menikmati kehidupan dunia, begitu kemudian dicelupkan sekali ke neraka, apa yang mereka katakan? Kamu masih merasakan kenikmatanmu di dunia dulu? Tidak ada, kata dia. Tidak ada, kata dia. Sekali celup saja, dia bilang apa? Tidak ada sudah, tidak terasa sudah. Yang dulu-dulu yang sudah kami nikmati tidak ada rasanya. Atau yang kita hidup susah sekali di dunia ini, benare ngaji, benare bojong, benare qiyamul lail, benare macam-macam, ya kan? Begitu dimasukkan surga sekali celup, masih terasa capeknya hidup di dunia? Tidak terasa, ya kan? Tidak terasa, kata orang tersebut, ya kan? Tidak terasa, ya. Nah, inilah rahimakumullah tadabbur yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian kita coba ambil faidah, ya, ambil pelajaran dari ayat ini, ya. Ambil pelajaran dari ayat. Yang pertama, tentu pelajarannya adalah jangan cukupkan diri kita dari doa, ya, siapapun kita, ya. Jangan cukupkan diri kita dari
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Kenapa demikian? Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi habli minas sholihin. Dan semua para nabi semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian semua para nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita untuk kemudian tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan pernah merasa cukup dari doa, ya. Jangan pernah merasa cukup untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laku apa doa, ya. Lo doa ya oleh. Doa lo oleh, ya. Ada begitu orang ngomong begitu. Ustaz, apa butuh saya dengan doa? Toh kalau Allah Subhanahu wa taala kasih, ya dapat. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak kasih, ya enggak dapat. Kan begitu kan? Pernah kita berdoa tapi enggak dikasih? Pernah kita kemudian enggak berdoa tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah? Pernah. Apakah kemudian kita lantas mengatakan apa perlu kita dengan doa kalau begitu? Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala kasih ya dikasih, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak kasih ya enggak kasih. Terus apa perlunya kita dengan doa? Ada. Pertanyaan seperti itu ada, ya. Mungkin juga terbesit dalam benak kita. Dan itu terbukti, ya kan? Benar yang kok doa Allah Subhanahu wa taala ya lo oleh. Lo doa oleh kan begitu, ya? Kita jawab begini, ya. Pertama, bahwasanya kita ini kan nggak tahu takdir kita yang pertama, ya kan? Ada yang tahu takdir kita? Nggak ada yang tahu takdir kita, ya kan? Entah besok kita dapat rezeki atau tidak, entah besok kita celaka atau tidak, entah besok kita ini atau tidak, nggak ada yang tahu takdir kita, ya, ya kan? Dan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum takdir itu turun, bisa nggak Allah kemudian cegah dengan doa tersebut? Ya? Sebelum turun, ya kan? Dengan doa, bisa? Bisa. Makanya itu fungsi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu takdir kita. Makanya doa saja minta keselamatan terus pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu besok bagaimana keadaan kita, minta rezeki juga, kita juga nggak tahu besok bagaimana rezeki kita, kan begitu. Maka kemudian apa? Ya minta doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk diri kita, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, doa ini sebab. Doa ini sebab, ya. Sekali lagi doa ini sebab. Sehingga kalau kemudian kita semata-mata hanya mengandalkan doa memang tidak betul, ya kan? Hanya mengandalkan doa saja kemudian tanpa usaha, tanpa kerja, tanpa yang macam-macam juga tidak bisa, ya kan? Meskipun bisa dia dapat rezeki tanpa doa bisa. Bisa. Kalau Allah kehendaki bisa, memang Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas segala sesuatu, kan begitu. Tapi doa ini menjadi sebab bagi kita untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita. Untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi keinginan kita, kan begitu. Doa kalau Allah Subhanahu wa taala kasih ya kasih, kalau enggak kasih ya enggak kasih, ya memang betul. Tapi doa ini menjadi sebab. Kalau kemudian cara berpikir kita seperti itu, maka kemudian cara berpikir kita kemudian coba balik, ya kan? Oke lah, antum kalau memang mengatakan demikian, nggak usah makan, nggak usah minum. Kalau waktunya mati ya mati, kalau waktunya nggak mati ya nggak mati. Iya enggak? Ngapain kita susah-susah makan dan minum? Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan mati ya mati, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan nggak mati ya nggak mati. Ada orang nggak makan nggak mati juga ada, ya kan? Kalau Allah takdirkan nggak mati loh, ya nggak mati. Meskipun kita makan tiap hari, kalau takdirkan mati ya mati, ya kan? Hah? Ada yang bahkan matinya habis makan, gitu. Habis makan mati, ya kan? Kekenyangan, ya kan? Keselak apa namanya? Setelah ini, ya kan? Mati akhirnya masuk rumah sakit, ya kan? Kalau kemudian konsep berpikir kita seperti ini, nggak usah makan. Kalau mau takdirnya mati ya mati. Paham ya? Jadi jangan berpikir seperti itu, ya. Jangan berpikir seperti itu. Doa saja yang banyak, ya. Ud'uni, ya. Astajib lakum, ya. Ya, ud'uni
astajib lakum ya. Berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kalian ya. Faqala rabbudu'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya. Jangan kita merasa cukup tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebanyak-banyaknya. Doa sebanyak-banyaknya, bahkan untuk doa sesuatu yang kemudian besar nilainya jangan khawatir, enggak apa-apa. Terkadang kita ini doa kita ini nanggung kan begitu ya kan. Doa kita kadang-kadang nanggung. Kenapa? Karena kita masih malu sama Allah Subhanahu wa taala. Mau minta surga Firdaus, todus ya kan. Todus engkau bi Allah Subhanahu wa taala ya kan. Todus engkau bojong kadiriyah, ngaji kadiriyah, minta surga Firdaus. Surga Firdaus ya surga yang paling tinggi ya kan. Lihat amalan kayaknya enggak cocok ya kan, enggak cocok lihat amalan. Lihat amalan enggak cocok. Sudah pernah saya sampaikan, bukan doa kita juga yang nanti, bukan amalan kita itu nanti yang bisa menyebabkan kita masuk surga Firdaus itu, tapi karena kesungguhan kita berdoa ini loh. Apa maksudnya? Setiap hari kita minta Firdaus, setiap hari kita minta Firdaus, terus sama Allah merendahkan diri sama Allah minta Firdaus, itu juga nanti yang menyebabkan masuk Firdaus. Bukan amalan kita nanti yang justru kemudian ditimbang-timbang masuk Firdaus, enggak itu juga. Paham ya? Sebab kalau nanti ditimbang-timbang yang amalan kita Firdaus, jangankan Firdaus, surga yang biasa saja mungkin enggak cukup, enggak nyampe ya kan. Tapi karena taluhu kata para ulama itu apa? Karena sungguhan kita, keseriusan kita minta, kerendahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan kita masuk surga disebabkan karena doa itu. Maka jangan malu, jangan ragu berdoa yang tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu. Kenapa? Kalau kita malu, kalau kita kemudian enggak minta yang tinggi sama Allah, berarti kita ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa merealisasikan doa kita. Lo bisa tadi mongkok doa kadiriyah, ya kan? Lo mungkin tadi. Hah? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ha? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kita saja yang kita ini enggak mau berdoa seperti itu, ya kan? Ya Allah, minta sama Allah supaya hafal Quran umpama. Wah, lo mungkin, ya kan? Kadang lo mungkin, ya kan? Karena kita sudah mengatakan tidak mungkin, akhirnya apa yang terjadi? Hah? Ya mungkin betul. Ya innallaha inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tergantung persangkaan hambanya kepadaku. Kalau hamba sudah bilang enggak mampu, enggak mungkin, ya enggak mungkin. Tapi kalau kita bilang ya Allah jadikan hafal Quran ya Allah, dan pasti pasti saya bisa, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kemudian mewujudkan itu, bisa. Beda Ustaz, beda banyak. Banyak orang yang umur 40, umur 70, umur sebidak hafal Quran, beda Ustaz, banyak. Itu karena doanya sama Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kenapa kita enggak mau seperti itu? Ya itu tadi. Takok. Adua tadi dia takok nanti hafal Quran. Allah ya Rabb ya. Makanya doa itu yang apa namanya? Yang tinggi. Ya, idza sa'altumullaha al-firdaus. Kalau kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala, mintalah firdaus. Nabi sendiri yang bilang kok. Doa ini ditujukan ke siapa? Apa ke para ulama saja? Hah? Enggak. Idza sa'altumullah, kalau kalian semuanya minta sama Allah, fas'aluhu al-firdaus, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Siapa yang disuruh minta ini? Semua. Termasuk kita Ustaz, termasuk kita. Disuruh minta apa Ustaz? Disuruh minta Firdaus. Loh. Kok antum merasa enggak nyaman, merasa antum enggak pas, merasa antum enggak ini? Kok Nabi yang nyuruh kok? Kalau sudah Nabi yang nyuruh, kenapa kita ragu? Kalau Nabi yang nyuruh, kenapa kita todus? Ya kan? Sudah minta saja sama Allah Firdaus, minta saja sama Allah Firdaus. Ya kan? Terus apa minta sama Firdaus? Ya kan? Paham ya? Nah, ini faedah yang bisa kita ambil ya.
Jangan puaskan diri kita, kalau bisa doa yang tinggi sekalian, ya. Doa yang tinggi sekalian, ya. Doa yang tinggi sekalian. Enggak apa-apa, ya. Ya Allah, jadikan anak-anak saya hafal Quran ya Allah. Bisa? Bisa. Jangan takut, jangan takut. Jangan lihat anak kita sekarang. Jelin adik ya. Hah? Ngaji qul huwallahu ahad aja lo bisa-bisa. Wes enggak usah doa hafal Quran lah. Jangan lihat hari ini siapa yang bisa merubah segalanya. Siapa yang bisa merubah anak kita? Allah yang bisa merubah segalanya. Yang bisa merubah anak kita hanya Allah. Siapa yang membuat dia cerdas, membuat dia hafal? Allah. Bukan kita yang membuat dia cerdas, membuat dia kemudian hafal pintar. Bukan kita. Siapa? Allah. Kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bisa anak kita bisa. Kenapa enggak bisa? Ya? Minta saja. Sekali lagi minta saja, ya. Cuman kita sendiri kadang-kadang yang terlalu ini, ya kan? Enggak pede sama Allah Subhanahu wa taala minta anak kita untuk hafal Quran. Ya? Enggak, ya, minta hafal Quran. Sudah terlambat. Siapa bilang terlambat? Hah? Tangan anak sudah besar semua, Ustaz. Siapa bilang? Kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bisa. Bisa. Ada anak yang kemudian sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah enggak pernah mondok, habis itu dapat hidayah, kemudian ngaji Quran, kemudian menghafalkan Quran, ada, nggak ada kata terlambat dalam berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kata terlambat, ya. Ini yang penting ya daripada doa. Nabi Ibrahim nggak pernah merasa cukup dengan semua para nabi nggak pernah merasa cukup dengan doa. Kalau nabi saja nggak merasa cukup dengan doa, tentu apalagi kita, ya. Doa sebanyak-banyaknya. Kemudian faedah yang kedua, fa umattihu qalilan. Hidup ini sebentar, ya. Hidup ini sebentar, ya. Karena hidup ini sebentar, alarmnya, ya, kesenggol, alarmnya bunyi, ya. Nggak aman berarti ya. Masuk Al-Barokah kasih alarm supaya nggak aman kayaknya ini. Pak Mukid harus cari ini nih, ya. Ditulis di situ, insya Allah aman. Insya Allah aman. Nggak usah pakai kunci, nggak usah pakai alarm, insya Allah aman. Jamaah masuk masjid aman sudah, nggak kepikiran sepeda motor, ya kan. Baik, yang kedua nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya, lebih detailnya. Hidup ini sebentar, fa umatti'u qalilan, ya. Baik untuk orang kafir maupun untuk kita, hidup ini sebentar. Karena hidup ini kita sebentar, ya kan, maka kemudian kejar dengan melakukan pahala yang berlipat-lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kenapa? Karena hidup kita sebentar. Ya. Kalau kita nggak cerdas, ya, nggak cerdas memanfaatkan waktu kita, hidup kita yang sebentar ini, rugi nanti kita. Habis kita nanti. Kalau nggak cerdas ya memanfaatkan ini. Umat Muhammad ini memang ada kelebihan secara umum. Secara umum umat Muhammad ini ada kelebihan daripada umat-umat yang lain. Secara umum. Semua umat Muhammad ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat yang lain. Apa kelebihannya? Diberikan 2 pahala yang lebih daripada umat-umat yang dulu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan yang isinya diantaranya adalah perumpamaan orang-orang Yahudi, mereka hidup itu dan beramal itu seperti mereka hidup dan beramal antara waktu subuh sampai dengan zuhur. Ya. Tulu isyamsi ila zawal, ya. Dari terbitnya matahari sampai zawal, matahari di tengah, ya, sampai zawal. Ini orang Yahudi. Hadis ini sahih, ya. Kemudian orang Nasrani dari zuhur sampai asar. Dari zuhur sampai asar. Umat Muhammad dari asar sampai maghrib. Siapa yang paling pendek waktunya? Hah? Siapa yang paling pendek waktunya? Umat Muhammad paling pendek waktunya. Ya kan? Umat Muhammad dari maghrib sampai asar sampai maghrib. Sebentar saja sampai maghrib. Masih lebih panjang dari subuh sampai zuhur. Zuhur sampai asar juga masih lebih panjang. Yang pendek adalah dari maghrib sampai dari asar sampai maghrib. Ini yang pendek.
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan umat-umat terdahulu itu qiratun. Namun umatnya Nabi Muhammad qiratani. Mereka dapat 1 pahala, umat Muhammad 2 pahala. Mereka 1 pahala, umat Muhammad 1 pahala. Kok bisa demikian, Ustaz? Mereka protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kami diberikan cuma 1 pahala? Hidup kami lebih banyak. Hidup kami lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Apakah saya mendolimi kalian kalau kemudian kalian beramal 1 saya balas 1? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya mendolimi kalian kalau kalian beramal 1 kemudian saya kasih pahala 1? Dolim enggak saya? Mereka bilang apa? Enggak ya Allah. Nah kalau begitu kenapa? Kalian enggak terima. Kalau saya berikan kalian 1 dengan pahala yang kalau saya berikan pahala 1 dengan amal kalian 1 itu sudah adil. Tapi Allah akan lebihkan. Nah, itulah kelebihan yang saya berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Salat 5 waktu, tapi pahalanya seperti salatnya Nabi Musa 50 kali. Iya kan? Kenapa demikian? Karena tidak mungkin umat kita mampu 50 kali kata Nabi Musa alaihissalam. Iya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala naik itu, dapat perintah apa? Salat. Berapa? 50 kali. Minta sama Rohmu turunkan. Iya kan? Kenapa? Nggak akan mampu 50 kali. Iya kan? Akhirnya apa? Mentok sampai 5 kali. Tapi pahalanya bisa sebanding dengan 50 kalinya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan kalau 50 kali. 5 kali wis. Kadiji ya apa boleh 50 kali ya kan? Waktu yang singkat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan. Ini secara umum. Namun khas Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berlipat-lipat ila man sabiquna bil khairat. Kepada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Secara umum umat Muhammad demikian. Secara umum umat Muhammad dilebihkan daripada umat-umat yang lain. Namun secara khusus nanti akan ada amalan-amalan dan orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat minim 10 kali. Ya kan? Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali. Sampai dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, yang tidak dihitung kecuali hanya disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Amalan apa itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Iya, malah hadir kepti. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan cerdas memanfaatkan waktu yang singkat hidup kita di dunia ini. Singkat banget hidup kita di dunia ini. Kalau kita mau muhasabah kita mau secara jujur kita mau muhasabah. Kita sudah umur berapa sekarang ini? Ambillah yang paling tua. Tak langkong Ustaz Ruswandi ya. Tak langkong ya. Oh Ustaz Solihin 70. Kalau kita mau jujur muhasabah umur 70. Mestinya kalau kita sudah bisa memanfaatkan waktu itu dengan tepat, dengan cermat dan dengan efisien, umur 70 aja jadi syekh ya kan. Jadi Ustaz ya kan. Apal Quran, apal hadis, apal apa wis. Kalau dengan tepat dan efisien menggunakan waktu. Namun secara jujur kita katakan bahwasanya selama ini kita tidak efisien menggunakan waktu kita. Jujur sudah. Kalau jujur kita menggunakan efisien waktu kita, jadi Ustadz Kabil lah. Iya kan? Bayangkan kalau kemudian 60 tahun, 50 tahun. Waktu sehari berapa jam? 24 jam. Ya kan? Ambillah kemudian waktu cuma 1 jam atau 2 jam untuk baca buku atau untuk menghafalkan Al-Quran. Satu jam untuk menghafalkan Al-Quran. Berapa tahun lah. Ya kan? 30 tahun? Masa 30 tahun lo bisa hafal mengbenare? Benare 5 ayat wis. Benare 5 ayat wis. Benare 5 ayat 30 tahun. Apal enggak kira-kira? Apal enggak kira-kira? Kalau tiap hari 5 ayat 10 tahun apa 20 tahun? Ayat Al-Quran itu berapa? 6.000 berapa? 6.620 sekian ya kan? Ambillah 6.000 ayat.
Berarti kalau kita ambil 5 berapa hari? Iya kan? Tapi ya itulah tadi saya katakan bahwasanya kita dengan jujur mengatakan bahwasanya kita masih belum maksimal efisien memanfaatkan waktu kita. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya ada tulisan, ada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Al-Husainan. Beliau judulnya apa? Kaifa tasbiqul ulama. Kaifa tasbiqul ulama. Bagaimana kalian semua ini bisa mengejar para ulama? Wah, itu seru itu ya. Antum akan bisa mengejar para ulama meskipun kita bukan para ulama. Tapi bagaimana kita bisa mengejar para ulama ini? Bisa. Asal kita belajar dan tahu persis ya ininya, resepnya ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.